dia bukan Tuhan, dia nabi dan rasul. Dia nabi dan rasul, Bu, bukan Tuhan. Iya. Terus habis itu saya kecintaan sama Yesus Kristus. Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Bahkan semua rasul itu agamanya itu Islam, semua nabi dan rasul menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Yesus Kristus itu agamanya yang pasti Islam. Bahkan dulu saya pernah menghina jilbab dan cadar waktu dulu. Ini ada nih, menghina jilbab dan cadar waktu dulu. Saya pikir orang yang pakai jilbab yang pakai cadar itu orangnya nggak modern dan lain sebagainya, kok panas-panas masih bisa pakai jilbab, pakai cadar apa segala macam. Kan Indonesia atau negara Asia Tenggara yang lain kan tropis iklimnya, kok pakai cadar apa segala macam. Dulu saya belum meneliti negara-negara Arab dan lain sebagainya ya. Dulu waktu itu belum waktu itu. Terus habis itu nggak lama terus ternyata saya baca di Alkitab lagi, Yesus Kristus punya ibu namanya Bunda Maria, dia bercadar, dia pakai nikah, pakai cadar. Bayangin, dia nggak disalib dan lain sebagainya, dan hanya diutus untuk di mahkotanya itu tertulis pasti dari saat itu namanya Petrus, namanya muridnya Yesus itu dituliskan inilah yang raja orang Yahudi, dan hanya untuk Bani Israel, orang Palestina pada zaman itu, nggak untuk semua umat, hanya untuk semua umat itu Rasulullah doang, Nabi Muhammad. Bener. Makanya saya masuk agama Islam, langsung beriman dan Nabi Muhammad dan masuk agama Islam. Terus setelah masuk Islam kan sebelumnya kan kacau gitu kan ya, perasaannya depresi, tidak tenang hidupnya. Terus setelah masuk Islam itu jauh banget ketenangan, luar biasa. Walaupun diintimidasi dulu pertama-tama sama orang tua, wajar lah, namanya juga orang berubah. Orang berubah kan pasti kan itu susah dulu baru nanti senang di akhir-akhir. Kan segala sesuatu kan tergantung akhirnya, kata Rasulullah. Segala sesuatu amalan itu tergantung akhirnya, bukan gimana di awalnya, di akhirnya. Segala sesuatu yang buruk awalnya pasti baik, tapi akhirnya nanti buruk. Dan segala sesuatu yang baik itu awalnya buruk dulu, nanti pasti akhirnya baik. Kan Mas Mario kan tahu ya, di Kristen itu boleh minum boleh minum alkohol, terus boleh makan babi gitu-gitu kan ya. Sedangkan dan ibadahnya pun cuma 1 minggu sekali gitu. Bukan kan? 1 minggu sekali lagi, saya Katolik cuma setahun 4 kali. Setahun 4 kali? 4 kali, beneran. Nggak bohong saya. Sedangkan kalau di Islam kan sholatnya 5 waktu gitu kan, setiap hari 5 kali. Terus gak boleh minum alkohol, gak boleh makan babi, terus harus puasa juga kan ya. Berarti kan otomatis lebih susah di Islam dong daripada di Kristen gitu. Tapi kenapa kok Mas Mario masih tetap bertekad menjalankan agama Islam yang tidak mudah? Nah, saya bertekad dong, karena saya ingin masuk surga. Jelas agama Katolik itu coba aja sekarang cari sekarang di Bible atau dan lain sebagainya. Ada nggak sekarang? Aku tantang nih umat Katolik nih, khususnya Kristen Katolik nih, bukan Kristen yang lain ya, yang Katolik nih. Ada nggak yang bisa menghafal Bible-nya? Nggak sih, nggak bakal ada. Satu bait aja tantang, nggak ada yang bisa hafal Bible-nya di luar kepala. Terus tambahan satu hal lagi, apakah Yesus pernah memerintahkan agama Katolik? Orang Yesus aja di Alkitab aja tidak tahu. Menahu kok soal Vatikan. Orang-orang Katolik jalan-jalannya ke Vatikan pasti kalau jadi pastor dan lain sebagainya. Mana ada. Yesus Kristus kan suruhnya kemana? Haji dan umroh ke Palestina pada waktu itu. Dan udah dipindahin kiblatnya yang kedua yang sekarang ke Arab Saudi untuk umroh dan haji, ke Makkah dan Madinah. Dan waktu dulu ke Palestina itu masih di Al-Aqsa, dan sekarang ke Mekah dan Madinah. Sekarang mana ada ke Vatikan. Yesus Kristus saja tidak mau tahu menahu soal Vatikan, dan tidak ada perintah untuk beragama Katolik. Tidak ada. Satu hal, tidak ada perintah untuk beragama Katolik, karena Yesus agamanya tauhid dan dia pasti Islam. Iya, benar-benar. Ya, Islam, bukan Katolik. Iya. Waktu Mas Mario memutuskan untuk masuk Islam, terus kan sudah bersahadat tuh. Respon orang tua itu bagaimana pertamanya? Ini pertama nih, saya waktu dulu kan waktu dulu sama kakak saya pernah mau diajak ke Jepang, sama waktu dulu kan transit ke Malaysia. Waktu dulu saya naik pesawat Air Asia tahun 2016. waktu dulu mau berangkat, saya ketahuan kedapatan saya mau bawa Al-Quran ke Jepang waktu dulu. Kenapa kebawa Al-Quran? Ke Jepang ke Malaysia, waktu dulu Malaysia sama Jepang waktu dulu situ. Kenapa mau bawa Al-Quran? Karena saya mau bisa baca Al-Quran dan terjemahannya. Waktu dulu masih pakai Al-Quran saku. Waktu dulu kecil dulu, zaman dulu. Saya waktu dulu minusnya juga belum parah waktu dulu. 2016 itu waktu dulu saya. Berarti awalnya itu masih sembunyi-sembunyi gitu? Iya, masih sembunyi-sembunyi 2 bulan lebih.
2 bulan lebih saya nyari sampai ke Bekasi, kemana-mana masjid. Akhirnya barulah saya dapat informasi ada masjid yang terdekat namanya Islamic Center yang di Koja. Saya jalan kaki waktu dulu dari rumah Kelapa Gading ke sana. Waktu dulu awal-awal bersyahadat. Pertama sekali dan masih canggung waktu dulu ke luar negeri, belum pernah pengalaman ke luar negeri. Dan waktu itu 2016 saya mau bawa Al-Quran, orang tua saya marah, marah banget, Al-Quran saya dibanting, sampai saya dibilang katanya nanti bisa dicuci, otak kamu teroris, dan lain sebagainya. Lagi gencang-gencangnya ISIS, Bu, ini yang Islam yang khilafah apa tuh, orang tua saya nggak suka, katanya saya nanti ngebom orang, begalin orang, apa segala macam, bunuh orang tua saya nggak suka sama saya. Awal-awal papa saya marah luar biasa. Kalau mama mungkin masih agak terima, papa saya agak keras tuh, nggak mau saya masuk agama Islam pertamanya. Terus saya bilang nggak begitu pak, Islam nggak seperti itu pak, papa salah duga dan lain sebagainya. Terus akhirnya pelan-pelan sampai saya marah-marah, akhirnya mau orang tua. Akhirnya waktu dulu, untung kakak adik saya bisa menerima belakangan. Akhirnya sama mama udah bisa nerima sama kakak adik. Yang duluan yang cowok, yang cewek lama-lama menerima. Sekarang malah mereka, alhamdulillahnya mereka belum mau masuk Islam tapi udah belajar Islam semua. Masya Allah. 3-tiganya sama kakak saya yang cewek nih, udah pada ngerti semua. Berarti... ada yang sekolah di Cina, ada yang nikah sama orang bule. Adik saya nikah sama orang bule yang cewek. Yang cowok udah sekolah di Cina tapi kuliah di Cina tapi balik ke Jakarta dulu untuk skripsian. Kakak saya tinggalnya di Jepang sekarang. Ya itu tadi mau pergi ke Malaysia apa segala macam waktu dulu. Dimarahin sama orang tua saya nggak gampang. Pertama-tama awal-awal saya masuk agama Islam dan semualah kakak saya lah, adik-adik saya lah dan lain sebagainya sekarang udah bisa nerima apa adanya, alhamdulillahirabbil alamin. Allah kasih jalan. Waktu itu ada nggak sih? Tunggu dulu, kan manjada, wanjada. Barang siapa yang berusaha dia akan, sungguh-sungguh dia akan berusaha, dia akan mendapatkan hasil terbaik. Iya, benar. Sesuai dengan usahanya dan kita sendiri. Dan Allah pasti ngasih hasil yang terbaik tergantung gimana kita aja. Itu. Iya. Waktu dapat tekanan dari orang tua ya, keluarga, itu kira-kira Mas Mario ada nggak sih greget hati untuk kembali ke agama yang sebelumnya? Nggak mungkin karena saya udah cinta sama Yesus Kristus. Jadi tetap Islam gitu? Tetap Islam selama-lamanya walaupun dimarahin. Bahkan waktu itu pernah orang tua saya yang agamanya Katolik ya, bukan orang tua, bibinya saya, tante-tantenya saya pernah sempat mau ngajak kembali lagi. Saya pernah tempat ada teman orang Katolik mau diajak kembali lagi untuk minum-minuman keras sama ngedugem lagi. Saya nggak mau, saya udah masuk agama Islam. Terus akhirnya saya debat sama temannya saya, ajak diskusi begini. Saya dan teman-temannya saya ajak begini, cobalah. Kamu carilah perintah untuk Yesus makan, ada nggak? Boleh makan babi dan minum minuman keras? Jawabannya tidak ada dan lain sebagainya. Terus saya bilang, Tuhan kok mati dan lain sebagainya. Terus saya bilang, kalau Tuhan mati berarti dia bukan Tuhan. Kok jawabannya begini, ngeles orangnya. Habis itu teman saya ada 2 orang, satu Kristen Protestan, satu Kristen Katolik. Akhirnya temannya saya yang Katolik sama Protestan itu akhirnya nggak bisa menjawab. Teman saya Kristen Protestan sama Kristen Katolik satu nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Saya masuk Islam ujungnya toleransi dan lain sebagainya, ujung-ujungnya karena mereka belum kesentuh hatinya untuk masuk agama Islam. Bahkan sempat saya mau di Islam, mau di Kristen, bukan Kristen, mau diajak lagi ke gereja, saya nggak mau. Saya udah masuk Islam, saya mau sungguh-sungguh di dalam agama Islam. Saya bilang begitu. Waktu Mas Mario masih Katolik ya, itu tipe yang rajin ke gereja atau bagaimana sih? Ya males-malesan orang Kristen yang taat atau bagaimana sih Mas? Katolik yang taat gimana? Males-malesan. Orang Katolik itu agama yang paling gampangan kok. Coba aja sekarang negara-negara penjajah itu, ibu kan bisa baca sejarahnya. Negara penjajah itu kan rata-rata kan begitu semua. Apalagi khususnya penjajahan itu Portugal sama Spanyol, itu kan begitu semua, inkuisisi dan lain sebagainya. Kalau baca sejarahnya, mana ada rajin gimana? Maksudnya rajin, nggak mungkin rajin, orang setahun cuma 4 kali kok ke gerejanya ya. Mau misaan doang, mau Natalan, Paskah sama ya begitu, tahun baru. Setahun paling lama 5 kali, paling setahun. Rame-ramenya cuma situ-situ doang. Nggak pernah lagi ke gereja. Sekarang malah inginnya ke masjid terus, malahan. Saya udah pakai baju ini ngaji cadas ini. Ini ada Fatih nih, teman saya nih yang kasih. Baik banget. Saya dikasih duit dan lain sebagainya dengan ikhlas. Coba sana. Udah jadi iming-imingin doang. Waktu Mas Mario masih Kristen ya?
Dan tanggapan Mas Mario sama keluarga Mas Mario tentang Islam itu gimana sih? Ya pertama pasti jelek dulu, pertama karena di framing sama media massa yang tidak suka sama umat Islam. Ya begitu, jelek dulu, nanti pada akhirnya nanti pasti jadi bagus. Rasulullah juga pertama begitu kok, dakwah dimarahin dulu sama pamannya, kayak Abu Lahab dan lain-lain sebagainya ditentang sama Ummu Jamil, bahkan itu banget masuk neraka karena mereka menentang. Paling keras pertentangannya permusuhan yang Rasulullah, nggak main-main, apalagi Ummu Jamil, apalagi ditentang semua sama Rasulullah, tidak mau masuk Islam akhirnya, dan mati dalam keadaan kafiran. Gitu ya. Kenapa masih takut? Nggak usah takut, ada Allah dan Rasulnya kok. Iya, bener. Apa namanya, pernah nggak sih Mas Mario ngajak orang tua terus saudara-saudara yang belum Islam ya, masih Katolik, untuk masuk Islam, untuk mempelajari Islam lah paling nggak? Pernah? Udah pernah. Tapi ada yang sudah mau, ada yang udah bisa sedikit lah nerima lah akhirnya. Ada yang udah bisa sedikit menerima, tapi banyak juga yang belum bisa menerima karena mungkin nggak bisa terima kenyataan dan lain-lain lah mungkin. Mas Mario ini berapa bersaudara sih? 4 Saya bersaudara. Anak kedua. Berarti yang baru masuk Islam cuma Mas Mario Di aja? keluarga inti, kalau di keluarga Iya, yang inti. besar udah banyak sekali yang masuk Islam. Ada yang udah haji. Autism juga bahkan kayak saya begini. Haji, profesor di bidang kimia. Bahkan Masya Allah. Pernah nggak sih sharing-sharing tentang Islam